Al-Mu'min Al-Muhaimin. Para kiai, para asatidz, para ikhwan fil masyraf, mohon waktunya sebentar, insya Allah nggak sampai seperempat jam, 10 menitan. Al-Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu menulis bahwa yang bisa mengantarkan manusia sampai kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 3. 1, wahyu. Waqadin qata'a. Sudah putus wahyu ini. Tidak turun lagi karena wahyu diturunkannya kepada para nabi. Rasulullah SAW wafat, wahyu terhenti. Yang kedua yang bisa menuntun kita adalah mursyid. Yang ketiga adalah ilham. Nomor 3 dulu. Menurut para ulama as-sufiyah at-tariqiyah, bagi mereka yang enggak sezaman dengan Rasulullah, yang tidak, apa bahasa Indonesianya menangi itu? Bukan menjumpai, cuma jumpa gitu saja. Enggak. Menangi itu ya jumpa, ya ikut, ya apa. Memenangkan. Kau memenangkan. Terus menangi itu. Apa bahasa? Yang enggak jumpa, enggak ikut gitu ya. Menang itu kan begitu. Seorang mursyid, mereka itu kesempatan untuk bisa hadir sampai kehadirat Allah itu melalui ilham. Dan orang-orang yang seperti ini sebaiknya memperbanyak membaca sholawat. Al-Imam Az-Zawawi Ad-Damanhuri radhiyallahu ta'ala anhu, sehari semalam beliau membaca sholawat yang dibaca dikhususi Nabiyil Ummiyi itu loh. Allahumma sholli ala Nabi wa sallim. Sehari semalam 50.000 kali. Istiqomah sampai dibaiat thariqah langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam mimpi, yaqadatan wa musyafatan, berhadapan begini. Tapi sholawatnya sampai 50.000 kali. Nabiyil Ummiyi itu. Enggak nyampe gitu ke sana. Alhamdulillah wa syukurillah, kita itu dapat kena yang nomor 2. Dibimbing, dituntun oleh seorang mursyid. Enggak ketemu ustadz, enggak berjumpa, ikut al-hidmah setelah beliau wafat. Tidak ada bedanya. Saya sampaikan di raker, saya sampaikan kemarin, jamaah beliau, ada muridin, ada muhibbin, ada mu'taqidin, atau jamaah al-khidmah. Semuanya jamaah beliau. Semuanya dituntun oleh beliau. Jangan ragukan itu. Manusia itu terbagi ke dalam 2 kelompok. Ada di dalam Al-Muntakhobat, kata Hadratus Syekh, ada orang yang imma arif yastagni anil qaid. Ada orang yang memang makrifat, hatinya dibuka oleh Allah, sehingga orang ini tidak perlu seorang penuntun, tidak perlu mursyid. Dalam bahasa Jawa orang ini keramat. Yang kedua, imal a'ma, ada yang matanya seperti kita bisa melihat tapi hatinya tertutup, enggak makrifat. Orang ini mau tidak mau butuh dituntun oleh seorang mursyid. Orang ini keramut. Yang tadi keramat, yang sekarang keramut. Harus diramut gitulah. Nah, masalahnya orang yang kelompok kedua ini alim seperti apapun, hebat seperti apapun baca kitabnya, kalau belum sampai derajat arif, baru alim, tetap butuh seorang mursyid. Syekh Abdul Wahab Asy'arani, seorang wali besar ini, seorang wali besar, kitab karangannya banyak. Kata beliau, kuntu fi awali amri, saya itu ketika pertama kali masuk ke dunia tasawuf, saya berjalan sendiri, ngamalkan sendiri. Saya mutolaah kitab Ihya Ulumuddin, saya amalkan. Saya mutolaah kitab Risalah Kusyairiyah karya Imam Kusyairi, saya amalkan. Saya mutolaah kitab Kutul Qulub kata karya Abu Thalib Al-Maki, saya amalkan. Ternyata salah yang saya amalkan itu. Tidak seperti itu yang diinginkan oleh 3 pengarang kita. Bukan begitu. Beliau alim loh ya.
Beliau seorang wali. Ternyata enggak begitu. Enggak bisa langsung dari kitab itu. Akhirnya beliau belajar tasawuf, thariqah dituntun oleh seorang mursyid. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa yang bisa baca kitab kuning gitu loh. Jadi kita itu harus punya cantolan, harus punya orang yang diikuti. Meskipun kita orang awam, meskipun kita bukan siapa-siapa. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu taala anhu, Hadramut, pengarang Ratibul Attas, guru dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Guru dan murid pengarang Ratib sama-sama. Habib Umar bin Al-Attas itu punya seorang murid, punya seorang santri, punya seorang jamaah namanya Ali Baros. Pasti pernah dengar nama itu. Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf. Habaib sepuh kalau baca doa tahlil atau habaib itu Husun ila Syekh Habib Umar bin Al-Attas wa Syekh Ali Baros. Nggih Gus, pasti dibawa. Pasti. Maaf, Ali Baros ini bukan siapa-siapa. Bukan orang alim seperti kita orang awam. Gak baca kitab di pondok itu, gak ngaji. Tapi khidmahnya luar biasa. Pekerjaannya khidmah, gak ngaji, gak apa. Khidmah kepada gurunya Habib Umar bin Al-Attas. Yakin, mantap, mahabbah. Ini modal kita. Yakin dan mahabbah. Yakin kepada Hadratus Syekh, kepada para guru-guru silah thariqah sampai Syekh Abdul Qadir Jilani, sampai kepada Rasulullah. Dan cinta mahabbah kepada beliau. Ini kata kunci dua ini. Yakin dan mahabbah. Panjang ini uraian ini. Nggak saya teruskan, nanti suatu saat kalau ketemu lagi insya Allah. Habib Umar bin Syekh Ali Baros ini, kemudian dijuluki Syekh Ali Baros. Ini pekerjaannya mengabdi. Kata Habib Umar sampai begini, Ali Baros kamu berangkat hajilah tahun ini, tinggalkan saya. Tidak Habib, saya mau cukup, saya nggak perlu berangkat haji. Saya cukup berkhidmah kepada Habib, nimba air untuk Habib mandi dan wudhu malam hari. Saking yakinnya seperti itu. Sampai suatu hari kedatangan Nabi Khidir alaihissalam. Saya Ali Baros ya kayak begini nih. Habib Umar itu kedatangan tamu Nabi Khidir. Berdua di dalam ruangan begini. Ali Baros enggak tahu gitu, santri biasa, enggak tahu kalau itu Nabi Khidir nyuguhi minum teh, mundur lagi, ngasih makanan, mundur lagi, duduk di pojok. Selesai Nabi Khidir pamitan, rangkulan dengan Habib Umar, biasa salamannya habaib begitu. Keluar para santri tahu itu Nabi Khidir, semua salaman, semua musofa, semua cium tangan, semua minta barokah. Ali Baros diam saja. Pergi, kata Habib Umar, heran Habib Umar, Ali Baros kamu tahu tadi tamu saya? Enggak Habib, itu Nabi Khidir. Apa yang terjadi kata Ali Baros? Oh Nabi Khidir, enggak beranjak selangkah pun. Ali Baros, kamu minta barokah kepada beliau, kamu gak salaman, gak musafah, teman-teman ke musafah. Kata Ali Baros apa? Enggak Habib. Loh kenapa? Saya cukup engkau, saya enggak butuh yang lain. Bahkan Nabi Khidir pun sowan ke jenengan. Ini keyakinan, ini mahabbah. Ini bukan sedang guru wali dikalahin oleh Nabi, bukan tentang itu, tapi tentang keyakinan. Kita juga harus seperti itu, gitu loh. Gak butuh yang lain, wis al khidmah saja. Gitu. Sampai mohon maaf, kalau ada orang keluar dari al khidmah tadinya aktif. Jangan salah, itu bukan karena orang itu gak mau, tapi karena Hadratus Syekh Romo Kiai Haji bin Hasan Ali Saki tidak mau ke orang itu. Berat ini. Bukan karena orang itu yang gak mau. Kalau ada di sini tadinya aktif terus enggak. Bukan karena orang itu gak mau, Hadratus Syekh gak mau. Ini yang berat. Jadi kita begini-begini ini Manaqib Kubro minggu pagi, kemudian sekarang dalam rangka menitipkan jiwa raga kepada beliau, kepada orang-orang soleh, gitu, kepada orang-orang soleh, dalam rangka itu, agar di akhirat nanti kita dicari oleh beliau. Gitu. Itu. Yang kedua, kita belajar menjadi anak yang soleh, orang yang soleh. Tadi tawasul saya yang sebut Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Muhammad Uthman Adisikan istrinya, Romoy Asrori, Romoy Nabahan, itu.
Doa juga begitu, sama. Tapi meskipun orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah meninggal, saudara-saudara tidak disebut, sampai apa yang kita baca barusan itu, sampai kepada beliau pasti, meskipun gak disebut namanya. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, 3 orang ini sepakat meskipun tidak disebut sampai. Ini yang mahal, ini yang mahal. Kalau ada yang gak percaya, silakan berangkat duluan. Ya. Saya tunpan ke sini lagi, tak doakan dari sini, bawa nomor WA saya. Mana Ustadz gak nyampe ini. Kalau ada yang, saya yakin, jadi insya Allah, saya masih lama, kalau mau duluan silakan. Ini yang mahal, jadi ini yang mahal. Jadi mari kita kuatkan itikad keyakinan kita, mahabbah kita untuk aktif istiqomah di dalam al-hidayah. Mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang umur Allah Subhanahu wa taala, semakin aktif, semakin istiqomah di nasrul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.